Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang melihat dimensi lain ya, atau melihat makhluk halus ya. Teman-teman Jumat Legi ya, kalau kita ini ingin melihat makhluk halus, itu sebenarnya kita harus menggunakan dimensi batin, bukan dimensi pikiran ya. Bukan mata telanjang kita ini ya. Kalau kita menggunakan mata telanjang ini ya, itu berarti ketempelan Anda ya. Kalau seseorang melihat ya, makhluk halus dengan menggunakan mata telanjang, positif orang itu ketempelan. Artinya ada makhluk halus di dalam tubuhnya. Bisa ketempelan, bisa kodam gitu ya. Ya. Nah, yang benar itu melihat makhluk halus itu dengan mata batin ya. Jadi dengan batin ya. Jadi teorinya seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti praktekkan ya. Pahami dulu teorinya ya. Nah, batin kita ini kan dimensi energi, dimensi rasa. Misalkan ya, Anda makan mangga, rasanya apa? Kecut. Bisa enggak Anda menggambarkan rasanya kecut? Tidak bisa. Tapi Anda bisa merasakan, oh kecut, mangga itu kecut. Oh mangga itu manis. Nah, dimensi itulah. Nah, ketika kita melihat makhluk halus dari dimensi rasa tadi akan membentuk sebuah wujud. Ya. Dari dimensi rasa tadi disampaikan kepada otak kita ya, disampaikan ke dalam batin, diolah, disampaikan ke dalam otak kita, masuklah dimensi pikiran. Jadi kalau kita ini katakanlah ingin melihat makhluk halus, maka gunakan dimensi batin Anda ya. Seperti Anda merinding ya, mencium bau-bauan, itu yang mencium bukan hidung Anda, tapi batin Anda ya. Anda merinding, bukan kulit Anda, tapi batin Anda yang terjadi gesekan energi ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena frekuensi makhluk halus itu berada di dalam frekuensi energi, di dalam frekuensi antara terjaga dan tidur. Misalkan orang melamun ya, kalau Anda melamun itu Anda berada di wilayah mereka, wilayahnya makhluk halus. Jadi tidak perlu heran ya teman-teman Jumat Legi ketika Anda sakit ya, pernah tahu Anda sakit tiba-tiba ngelindur itu, itu ngelamun, itu dimensi ngelamun ya, dimensi apa ya, antara terjaga dan tidur itu ya. Orang sakit itu biasanya sering berada di dalam kondisi itu sehingga muncul penampakan sampai mati suri ya. Nah, hal ini bisa dilatih ya teman-teman ya. Kalau Anda ingin berada di dalam frekuensi energi, latihannya adalah meditasi. Latihannya adalah berpikir ya. Jadi meditasi, berpikir ya. Puasa. Nah, ketika elemen ini ketika Anda latih terus itu ya, minimal 1 tahun lah, itu nanti Anda akan sensitif ya. Anda akan mampu melihat dimensi lain, tapi menggunakan batin, bukan menggunakan mata. Ya seolah-olah yang melihat mata kita, padahal bukan. Batin kita, mata kita ini misalkan kita melihat tempat angker gitu ya. Mata kita ini dimensi pikiran saja. Nanti ketika kita melihat tempat angker, kita turunkan dimensi pikiran ini, kita istirahatkan, ganti dimensi batin, kita turunkan terus ini. Ibarat gini ya, dimensi pikiran itu di sini, dimensi batin ini di sini ya, frekuensi makhluk halus itu di sini. Jadi kalau Anda menggunakan dimensi ini ya, untuk bisa melihat makhluk halus di sini, tidak bakal ketemu. Anda harus menggunakan dimensi batin ini. Ketika Anda menggunakan dimensi batin ini, ya kan sejajar itu, Anda akan bisa melihat. Ini bedanya tipis ya teman-teman ya. Kalau Anda sensitif ya,
Nah, bisa merinding ya, atau bisa sampai melihat. Nah, ini butuh latihan ya. Ini bisa dilatih ya. Nah, Anda bisa sering datang ke tempat yang angker misalkan. Anda cari tempat yang sepi, tidak ada orang, di kuburan misalkan. Kan sepi, tidak ada orang. Kamu duduk diam saja di situ, tidak ngapa-ngapain. Itu nanti akan lama-kelamaan ya muncul penampakan. Seiring dimensi pikiranmu ini katakanlah turun, itu semakin jelas. Nggak percaya silakan. Nggak perlu membaca doa, mantra nggak perlu. Kalau hanya sekedar untuk melihat ya. Tapi ya itu tadi resikonya ya. Resiko ketika kita ini berada di dalam frekuensi energi, tapi sukma kita lemah, maka yang terjadi adalah kita akan mudah ketempelan. Ya, makanya yang paling benar itu ketika kita ingin membuka mata batin, itu perbanyak zikir, perbanyak puasa, supaya energi positif dari zikir dan puasa itu bisa melindungi kita gitu loh ya. Minimal ada filter. Ketika makhluk halus yang jelek mendekat, itu terhalang oleh energi positif itu. Ya. Jadi pahami dulu konsepnya. Ya, makhluk halus itu berada di dalam frekuensi batin, bukan berada di dalam frekuensi pikiran. Sedangkan kita manusia berada di dalam frekuensi pikiran. Orang berada di dalam frekuensi batin itu biasanya ketika melamun, ya, ketika galau, masuk ke dalam diri, itu berada di sini. Ya ada yang positif, ada yang negatif ya. Ya, ketika galau itu kan negatif toh. Anda masuk berada di dalam frekuensi energi. Apa yang terjadi? Kesurupan. Banyak toh orang katakanlah ngelamun tiba-tiba kesurupan, ya itu tadi. Mereka berada di dalam wilayah frekuensi energi. Nah, kalau Anda teman-teman Jumat Legi ya pingin belajar melihat makhluk halus, latih olah rasa, peka suasana alam, peka suasana batin. Olah rasa adalah kemampuan untuk bisa merasakan energi ya. Ini sangat sederhana. Ada 10 makanan misalkan, ada pecel, ada soto, ada rawon, pokoknya berbagai macam makanan. Anda coba rasakan tanpa memakan, cukup Anda lihat, rasakan rasanya. Setelah ketemu dengan rasanya di alam rasamu, di alam batin, kamu kunci, terus kamu makan. Sama enggak dimensi pikiran dan dimensi batinnya? Rasa dari pecel tadi, atau rawon, atau soto. Kalau sama, berarti kepekaan rasa Anda ada. Dan ini dilatih setiap hari, segala aktivitas. Apapun bisa untuk latihan. Ya. Jadi seperti itu. Ya, silakan nanti kalau ada pertanyaan ya, tulis aja di kolom komentar ya, teman-teman. Sudah 8 menit ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.